Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah cerita Goku dan Vegito selesai, kita akan lanjut pada cerita yang jauh lebih seru dan brutal. Cerita kita dimulai dengan pemandangan Vegeta yang tampak aneh, di mana Vegeta pembunuh dewa yang sebelumnya kita lihat dalam cerita Ultra Vegito sedang bersantai atau setidaknya mencoba bersantai di tempat tidur gantung di alam dewa tua. Dan segera matanya akan terbuka kembali dan dia masih tidak percaya bisa melihat Goku lagi. Dia akan bertarung bersamanya dari segala hal untuk memenangkan turnamen ini. Bagaimanapun, Dewa Tua Hera adalah penciptanya dan sekarang mencari siapa multiverse terkuat dalam turnamen ini. Vegeta berani bertaruh akan ada lebih banyak Goku dan bahkan dirinya yang lain. Tapi sambil menutup matanya lagi, bersantai dan percaya diri dengan senyuman congak, Vegeta akan menyadari soal itu penting baginya. Dia katakan tidak ada Vegeta lain yang mungkin telah melalui apa yang telah dia lalui dan menguasai kemampuan yang luar biasa ini. Tim Hera mungkin adalah satu hal, tapi mereka tidak perlu terkejut sama sekali jika pangeran dari semua Saiyan akhirnya membantai semua orang sendirian. Bagaimanapun, untuk mengetahuinya dia perlu tahu ceritanya. Saat adegan tiba-tiba beralih ke pandangan Vegeta yang jelas kembali dari Saga Namex di ruang hitam pekat mengejar Goku. Vegeta penasaran apa yang terjadi, di mana dia sekarang dan menyuruh Goku untuk segera keluar. Vegeta tahu Goku di sini dan Goku tidak bisa bersembunyi darinya. Vegeta tegaskan jangan berpikir karena Goku mengalahkan Frieza, Goku bisa melarikan diri dari kemarahannya. Mereka punya urusan yang belum selesai dan Vegeta yakin yang terkuat tetaplah dirinya. Vegeta tidak peduli jika Goku adalah Super Saiyan, maka Vegeta akan menunjukkan lebih. Semakin gelisah seperti yang diduga, Vegeta akan mulai melihat sekeliling dengan panik. Tapi tak lama kemudian sepasang sepatu yang familiar akan mulai berjalan di belakang Vegeta. Dan seketika Vegeta akan berbalik tahu kecurigaannya benar. Vegeta sudah menyangka Goku akhirnya menunjukkan dirinya. Dia bisa mencium kelembutan pada Goku dari jarak 1 mil. Orang-orang bumi mengira Goku pasti sudah mati, tapi dia tahu Goku tidak bisa dibunuh semudah itu. Dengan tangan di pinggul dan dengan penuh kemenangan, seperti melihat teman lamanya lagi, Vegeta akan mengucapkan selamat atas pencapaian Goku. Ini merupakan kehormatan besar menjadi seorang Saiyan yang akhirnya membunuh Frieza setelah semua yang dia lakukan pada jenis Saiyan. Jika bukan Vegeta, itu pasti adalah Goku dan Goku membuat darah Saiyannya bangga. Tapi anehnya, Goku yang tersenyum balik ini tidak mengatakan apapun, hanya menatap kosong seolah-olah dia adalah android. Vegeta tanyakan apakah Goku sudah merasa terlalu hebat sampai tidak mau bicara padanya sekarang. Vegeta ingatkan Goku masih bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Jadi, Vegeta minta Goku mempersiapkan dirinya. Goku mungkin seorang Super Saiyan, tapi Vegeta akan menunjukkan kepadanya bahwa dia juga bisa. Tiba-tiba mengambil posisi bertarung, rasa tidak aman Vegeta akan memaksanya untuk membuktikan dirinya. Setelah itu, Vegeta seperti anjing liar akan menyerbu lurus ke arah Goku yang diam. Semakin dekat dan dekat saat Goku benar-benar terus tidak melakukan satu gerakan pun. Pandangan Vegeta semakin pendek jaraknya ke wajah Goku yang tersenyum. Sampai akhirnya Goku memberitahu bahwa Vegeta masih sangat lemah. Akhirnya Goku telah mengatakan sesuatu dan mungkin hal yang paling tidak sesuai karakternya yang lembut. Sekarang tepat di depan Goku, tangan Vegeta akan mencakar seolah-olah akan merobek senyum itu langsung dari wajah Goku. Tapi pada saat itu juga aura kuning yang bersinar akan sepenuhnya menyelimuti Goku. Seluruh keberadaannya berkedip terang saat matanya akan beralih dari hitam menjadi khas Super Saiyan. Vegeta baru tahu jadi ini adalah Super Saiyan. Kekuatan macam apa ini? Mengapa ini bukan kekuatan miliknya? Saat Goku sekarang sepenuhnya berubah menjadi Super Saiyan yang baru saja selesai dari Namex, akan menghadapi Vegeta secara langsung. Untuk apa yang tampak seperti pertama kalinya? Vegeta akan segera berhenti di jalurnya dalam campuran keterkejutan dan kekaguman, tapi juga ketakutan. Matanya terbuka lebar dan keringat mengucur dari kehadiran Super Saiyan ini. Dan untuk menambah luka, perubahan kekuatan Goku bahkan tidak akan berakhir di sana, karena dia kemudian akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh, berteriak saat aura emas legendarisnya akan meledak. Sehingga Vegeta sendiri akan terlempar ke belakang dengan paksa. Dan dalam sekejap wajahnya kini kembali di depan Vegeta. Goku berkekuatan super itu kemudian akan melakukan gerakannya. Goku segera menghantamkan serangan boga mentah kepada dada Vegeta
hingga meretakannya saat benturan itu. Vegeta jatuh ke tanah dengan tabrakan di mana baju besinya pecah meninggalkan lubang yang sangat mirip dengan yang ditinggalkan oleh Frieza ketika Vegeta mati di Namex. Karena tidak ditinggalkan sendirian, dia kemudian akan mendapati dirinya dicengkram rambutnya dan berdarah dari mulut. Tampaknya Vegeta sudah dikalahkan oleh satu serangan dari Goku. Goku sampaikan Vegeta benar-benar menyedihkan. Goku melihat Vegeta tidak menjadi lebih kuat sama sekali sejak terakhir kali mereka bertarung. Saat diangkat, ucapan mengejek dari Goku akan terus menambah penghinaan lebih lanjut. Di saat Goku akan mendongak masih dengan senyuman, di tangan kirinya bola energi akan terbentuk. Goku memberikan hadiah ledakan pada Vegeta yang langsung menghempaskan tubuh Vegeta. Bagi Vegeta ini tidak adil sekali mengapa Goku yang dipilih menjadi Super Saiyan padahal dia adalah Saiyan bangsawan. Apa yang sebenarnya membuat mereka berbeda? Dan bahkan saat Vegeta akan mendarat kembali untuk kedua kalinya, yang bisa dia lakukan hanyalah merenungkan hal itu. Sementara itu, dengan aura emas yang menyelimuti tubuhnya, Goku akan mulai berjalan ke arahnya sambil memberitahu apa yang membuatnya berbeda adalah dia hanya lebih baik dari Vegeta. Apakah sesulit itu untuk dipercaya? Goku menyuruh Vegeta untuk segera bangun dari delusinya. Vegeta nggak menyangka Goku sudah belajar beberapa kata kasar. Di saat Vegeta yang matanya nyaris tidak bisa terbuka, membuat Goku akan mengangkat kakinya untuk menginjak dan menyiksa Vegeta pada akhirnya. Dan hampir seketika tampak akan melakukan pembunuhan, Goku akan menginjakkan kakinya ke bawah dan reaksi dari Vegeta adalah ketakutan penuh. Matanya yang babak belur dipaksa terbuka, melambaikan tangan dengan sia-sia, mencoba menghentikan kematian yang pasti, berteriak untuk terakhir kalinya. Tapi akhirnya Vegeta benar-benar akan bangun dengan keringat dan ketakutan murni mencengkram spray tempat tidurnya dengan erat. Rupanya itu semua hanyalah mimpi buruk, sesuatu di pikiran Vegeta yang jelas belum diatasi. Sambil melihat ke bawah dengan cepat, keringat benar-benar menetes dari wajahnya ke tempat tidur. Vegeta akan berpikir itu kedua kalinya dia mimpi buruk dalam minggu ini. Goku terus menyerang mimpinya tanpa ada cara baginya untuk menghadapi Goku. Apakah Goku benar-benar sudah mati? Vegeta menolak untuk mempercayainya. Kemana Vegeta pergi jika Goku saja tidak ada di bumi? Saat pikirannya sekarang memenuhi kepala Vegeta, bahkan tentang mengapa dia tetap di bumi, adegan akan beralih ke Vegeta yang bersiap untuk pagi hari di kamar mandi. Kemungkinan besar dia masih dalam pemikiran mendalam atas peristiwa sebelumnya. Dan akhirnya kita akan melihat keluar di mana Vegeta rupanya setelah peristiwa di Namex adalah kapsul Corp itu sendiri yang ditawarkan tempat oleh Bulma. Dan kemudian sebuah kaki akan terlihat berjalan keluar dengan sepatu olahraga, dan itu adalah Vegeta yang berjalan melintasi halaman. Di kejauhan seseorang akan memanggil dan menyampaikan bahwa dia mendengar teriakan Vegeta sepanjang malam. Dan Vegeta kemudian akan memutar kepalanya segera, tidak begitu terganggu oleh komentar itu. Lucunya, panggilan itu datang dari Lord Yamcha, duduk dengan sangat percaya diri di meja dengan Bulma di pangkuannya yang akan terkekeh mengikuti kata-kata sindirannya. Yamcha terus mengejek ke meja Vegeta yang berwarna pink. Sedangkan Krillin yang gugup di latar belakang meminta Yamcha untuk tidak mengejek Vegeta terus karena bisa terjadi masalah besar untuk mereka. Tapi anehnya, Vegeta hanya akan ketawa balik bersamanya dan lupa nama Yamcha. Vegeta tegaskan mereka penduduk bumi semuanya tampak sama. Yamcha sangat lemah yang bahkan tidak bisa mengalahkan Saibamen. Vegeta ingatkan dari mana dia berasal, bahkan anak-anak menggunakan Saibamen sebagai umpan. Lord Yamcha kini tersulut emosi karena dianggap kematiannya adalah lelucon bagi Vegeta. Yamcha akan bangkit, memaksa Bulma turun saat dia akan membanting tangannya ke meja karena kesal. Dalam kemarahannya yang jelas, Yamcha akan kehilangan akal sehatnya dan segera menyerbu ke arah Vegeta saat Bulma akan berteriak dari belakang. Namun saat Vegeta akan melihat tanpa bergerak, insting pembunuh yang tiba-tiba akan menguasainya seperti singa yang baru saja bersentuhan dengan kelinci. Vegeta tegaskan dia tidak tahu apa yang telah dilakukan mereka padanya. Tapi jika Yamcha berani menyerang, maka Vegeta akan membunuhnya. Apakah Yamcha lupa dia bukan penduduk bumi seperti mereka? Bagi Vegeta, mereka hanyalah orang-orang yang tidak berarti apa-apa baginya. Lakukan gerakan yang salah, maka Vegeta akan membunuh mereka. Seketika tersadar dengan cepat dan diliputi ketakutan, tubuh Yamcha akan membungkuk dan hancur seperti selembar kertas
mundur begitu Vegeta mengatakan ini. Tapi sayangnya hanya beberapa saat kemudian Yamcha kembali menjadi congak. Yamcha tidak keberatan menjadi orang yang kalah dari Saibamen, karena pada akhirnya dia dan Vegeta berada di posisi yang sama. Yamcha kalah dari Saibamen dan Vegeta kalah dari Frieza. Dan pada akhirnya Goku lah yang harus menyelamatkan mereka berdua. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Tapi seketika dengan kalimat terakhir itu diucapkan, giliran Vegeta kali ini yang merasakan sesuatu pecah dari dalam otaknya. Yamcha telah mengatakan nama Goku yang padahal Vegeta sudah memimpikannya tadi malam. Sampai dalam sekejap Vegeta akan muncul di depan Yamcha dengan tangan terkepal dan kini tampak seperti iblis yang telah merasuki. Hanya kekerasan murni yang ada di pikirannya untuk segera membungkam Yamcha dalam sekejap. Dan dengan satu serangan ganas, benturannya terdengar di seluruh kota. Yamcha akan kehilangan kesadarannya, tubuhnya terlempar ke belakang ke meja asalnya. Matanya menjadi kosong dan tubuhnya tidak bergerak. Seolah-olah manusia lemah itu baru saja menuju kematian sekali lagi sebagai konsekuensi dari kata-katanya. Kehancuran dan pemandangan keadaannya yang mengerikan segera menarik perhatian Krillin dan Bulma yang akan berbalik dengan ngeri. Dan dengan Yamcha yang menjadi teman lama, Krillin yang akan selalu membela apa yang benar terhadap siapapun akan mulai menegangkan otot-ototnya dan mengatupkan giginya. Krillin sudah tahu mereka seharusnya tidak pernah membawa Vegeta kembali bersama mereka. Vegeta belum berubah sama sekali sejak pertempuran terakhir mereka. Vegeta sama jahatnya dengan hari pertama mereka bertemu. Jadi Krillin akan membuatnya membayarnya. Dan menyerbu secara insting, Krillin akan menjadi manusia berikutnya yang mencoba peruntungannya melawan Vegeta dari semua seian. Meluncur dengan kecepatan tinggi saat Vegeta yang tidak gentar tidak akan mengucapkan sepatah kata apapun. Berdiri diam dan tahu secara harfiah tidak ada tingkat ancaman yang mendekatinya. Menanggapi segera dengan serangan lain, kali ini tendangan naik yang terhubung sempurna di bawah dagu Krillin mematahkan kepalanya hampir 180 derajat ke belakang. Dia juga terlempar ke arah Bulma, mendarat lagi tanpa gerakan, tidak sadarkan diri di samping Yamcha. Di sini Bulma merasa kecewa telah membawa Vegeta ke rumahnya, padahal dia pikir Vegeta adalah orang baik sekarang. Meninggalkan Bulma yang muram untuk memegang rambutnya dalam keputusasaan yang gelisah karena kekerasan ekstrim itu begitu berat baginya. Vegeta tegaskan, Bulma sudah salah menyangka karena dia sudah selesai dengan planet konyol ini. Tidak ada alasan baginya untuk berada di bumi. Vegeta bukanlah teman mereka dan dia tidak memintanya untuk menjadi tamunya. Vegeta menanyakan di mana pesawat Bulma karena dia harus segera menemukan Goku. Setelah itu tanpa emosi, tanpa memikirkan Bulma dari multiverse ini, Vegeta kemudian akan terbang mencari pesawat tersebut. Bulma minta maaf pada Yamcha karena sudah bodoh mempercayai Vegeta yang ternyata tidak berubah. Jatuh berlutut sekarang dengan air mata akan mulai menetes saat ilmuwan muda itu dipaksa untuk menghadapi kesalahannya dan harapan yang begitu optimis untuk pembunuh berdarah dingin Vegeta. Dan kembali bersama Vegeta tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan mesin gravitasi terkenal dan mendarat tepat di sampingnya. Memasukinya dengan cepat, melihat sekeliling sambil berpikir benda ini telah dibersihkan dengan baik. Kemudian dia berjalan lebih jauh dan dihadapkan dengan berbagai macam tombol yang akan membingungkan bahkan pikiran Vegeta yang paling hebat sekalipun. Sambil mengangkat tangannya tiba-tiba, Vegeta hanya akan membanting tangannya ke tombol terbesar yang bisa dia temukan, tidak khawatir sama sekali tentang koordinat manapun yang telah dimasukkan. Dan begitu saja cerita tentang Vegeta yang meninggalkan bumi sepenuhnya, seperti yang seharusnya dimulai dengan pesawat Capsule Corp meluncur cepat dari orbit bumi dan jauh keluar angkasa dengan kecepatan penuh. Saat kita kemudian melihat pemandangan Vegeta di dalam, kepalanya tertunduk dengan matanya terbayang. Sepertinya ada penyesalan di pikirannya. Tapi kembali dengan ketawanya, Vegeta merasa akhirnya bisa bebas dari orang-orang lemah itu. Kesendirianlah yang dia butuhkan. Kelembutan mereka dia katakan akan mengurangi kekuatannya hari demi hari, sementara Goku mungkin sedang berlatih menjadi lebih kuat bahkan sekarang. Masih terjebak dalam delusinya bahwa Goku masih hidup dan bahwa dia akan menemukannya bahkan tanpa koordinat, Vegeta akan meledak dalam tawa gila. Pandangannya yang jelas untuk masa depannya dan masa depan yang cerah serta diisi dengan dia yang menjadi lebih kuat.
Dan untuk tujuan menjadi lebih kuat itu, tentu saja di kapsul ini ada lebih dari sekedar ruang terbuka dan makanan. Ruang gravitasi yang siap pakai akan berfungsi. Kita akan bergabung dengan Vegeta selama berbulan-bulan, berlatih dengan giat seperti yang dia lakukan di garis waktu utama dan multiverse, tapi di sini dia akan melangkah lebih jauh lagi, mencapai 1000, 2000, dan bahkan 3000 kali lipat gravitasi bumi. Menghindari segala macam laser, melatih gerak kakinya, melatih kekuatan dan daya tahannya, sambil juga bertarung dan menyerang sendirian. Gambaran mental dirinya meningkatkan kecepatannya, sementara dia melakukannya dalam penantian untuk Goku yang disebut-sebut masih hidup ini. Vegeta akan menempatkan dirinya melalui neraka latihan ini. Tapi setelah sekitar setengah tahun, koordinat acak dari pesawat ruang angkasa itu akan terungkap saat kapal kapsul Korop akan tampak terbang menuju planet kuning yang dikelilingi asteroid, sampai akhirnya mendarat darurat tanpa roda pendaratan untuk jumlah yang menghancurkan. Jenis yang akan membunuh awak manusia manapun kecuali Vegeta. Dan dari asap sebuah siluet akan muncul. Vegeta akan menunjukkan dirinya yang tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam bentuk terbaik dalam hidupnya hanya dengan celana pendeknya saja. Dari semua goresan dan lukanya tidak jelas apakah disebabkan oleh ledakan atau hanya dari pelatihannya sendiri. Tapi terlepas dari itu, tidak begitu peduli dengan rasa sakitnya, Vegeta akan melihat sekeliling dan tahu dirinya tidak bisa mengendalikan kemana dia pergi. Tapi pesawat ini pasti membawanya ke sini karena suatu alasan. Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Vegeta penasaran apakah Goku benar-benar ada di sini. Dan begitu saja percaya pada keyakinannya dengan kuat, Vegeta kemudian akan berteriak dengan suaranya menggema di pegunungan. Tapi ketika gema itu berakhir, hanya keheningan yang terdengar bersama angin. Tidak ada orang di sini untuk menjawab, terutama bukan Goku. Vegeta yang sudah menunggu selama ini akan pasrah dan akan menunggu sedikit lebih lama lagi. Dia harus menemukan cara keluar dari planet ini. Sambil menutup matanya dengan senyuman, akhirnya tampak beberapa kenyataan telah menghantam Vegeta. Menerima dengan anggun bahwa mimpi menemukan Goku ini tidak akan semudah yang dia pikirkan. Sampai tiba-tiba Vegeta akan merasakan tingkat kekuatan yang melonjak yang akan segera dia kenali milik semacam Saiyan, dan itu mendekat dengan sangat cepat. Sesuai petunjuk, tampaknya mimpi Vegeta akan terjawab karena di kejauhan sosok itu akan datang langsung ke arahnya. Orang itu terbang maju seperti jet tempur yang diarahkan. Tapi yang mengejutkan, itu bukanlah Goku melainkan Broly. Planet kuning misterius yang didarati Vegeta secara kebetulan ternyata tidak lain adalah planet Pampa. Dan segera pertempuran pertama kedua Saiyan adalah Broly yang mendaratkan tinjunya dengan dampak yang menggelegar ke tangan Vegeta yang disilangkan pada detik terakhir. Tapi diblokir atau tidak, aura akan terbentuk di sekitar Broly. Saat seperti roket, dia kemudian akan mendorong Vegeta kembali, menghancurkan keduanya melalui beberapa gunung dalam sekejap. Vegeta tegaskan itu tidak akan menyakitinya karena planet ini baginya terbuat dari lumpur bukan baja. Vegeta masih akan terus tersenyum karena setelah sekian lama dia bisa bertemu dengan jenis Saiyan yang lain. Broly akan segera berhenti dan mencoba mengusir Vegeta dengan kata-katanya saja. Tapi ini hanya akan menjadi kesempatan bagi Vegeta untuk melompat mundur mendapatkan ruang, menatap Broly dengan rasa ingin tahu. Vegeta bilang jika Broly memintanya kembali ke tempat asalnya, Vegeta beritahukan mereka berasal dari tempat yang sama. Tapi perkataan itu justru membingungkan Broly yang berpikiran primitif saat dia akan berusaha untuk mengetahui apa maksud orang asing ini. Sampai akhirnya Broly memutuskan Vegeta harus mati di sini seperti yang lainnya. Tertantang mendengar itu, Vegeta akan setuju untuk bertarung melawan Broly. Saat kedua Saiyan kemudian hanya saling berhadapan dalam kebuntuan, masing-masing dalam posisi bertarung, sampai keduanya kemudian akan meluncur secara bersamaan. Dengan kedua tinju mereka ditarik ke belakang, yang satu jauh lebih marah daripada yang lain, Vegeta dan Broly akan melakukan pertempuran pertama mereka untuk melihat siapa yang lebih kuat pada saat ini. Secara mengejutkan, keduanya akan memukul dengan dampak yang sama. Dengan Vegeta yang telah melakukan semua latihan tambahan ini, dia bisa mengimbangi kekuatan base Broly, yang dimana Broly ini muncul lebih awal dari yang seharusnya di DBS. Dan dari serangan ini, keduanya kemudian akan terlempar ke belakang. Saat masing-masing kemudian akan mendarat mundur di tanah secara kasar, mereka menyeimbangkan kembali diri mereka hanya untuk pertarungan lagi. Tapi kali ini, saat Broly akan maju dengan seluruh tubuhnya, seolah-olah akan membanting Vegeta
tampak Vegeta sudah menyiapkan serangan balasan. Dengan cepat dia meluncurkan kaki kirinya sampai Vegeta akan mendarat dengan sempurna dan taktis tepat di pipi Broly sebelum dia bisa mendekat lagi. Namun dengan kedua tangan Broly yang masih terentang, dia akan melakukan gerakan berikutnya sendiri. Saat dia akan mengayunkan tangannya ke dalam, Vegeta akan seketika menghilang, meninggalkan Broly yang kekar itu tampak seperti orang bodoh. Vegeta tanyakan siapa yang sudah melatih Broly, dan dia yakin jelas bukan seorang Saiyan Elite. Kemudian Vegeta muncul kembali dengan kakinya ditarik ke belakang, dan Vegeta tegaskan setelah dia selesai menunjukkan posisinya kepada Broly, Vegeta ingin Broly memberitahu namanya. Karena Vegeta merasa sepertinya dia tidak mengenali Broly sama sekali. Dan dengan itu dikatakan untuk hasil yang menghancurkan, tendangan Vegeta akan mendarat lurus di sisi pelipis Broly. Satu-satunya masalah adalah Broly tampaknya tidak bergerak sebagai hasilnya. Segera kita akan melihat bahwa Saiyan itu memang telah mencengkram kaki Vegeta, menghentikan benturan sepenuhnya, tapi dengan matanya terbayang dan tersembunyi. Di situ Broly memberitahukan namanya pada Vegeta. Pada saat itu Broly kemudian akhirnya menunjukkan bentuk ikarinya dengan matanya bersinar kuning. Bagi Vegeta yang tidak tahu apa-apa, dia akan menatap dalam kebingungan total, tidak tahu sama sekali perubahan apa ini. Sampai tiba-tiba meningkat dalam kekuatan penuh, Broly akan mengangkat tubuh Vegeta dari kakinya, seolah-olah dia sedang mengangkat sabuk juara dalam kemenangan. Lalu dia membantingnya ke tanah dengan kasar untuk sebuah tabrakan. Vegeta akui itu kekuatan yang sangat luar biasa. Dia penasaran apakah Broly adalah seorang Super Saiyan juga seperti Goku. Dari mana kekuatan ini berasal? Tapi saat Vegeta akan bertanya-tanya, dia tidak akan menerima jawaban lain selain dilemparkan melayang jauh. Dan sayangnya Broly belum akan selesai. Dia segera membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghasilkan bola energi yang menjadi jurus khasnya. Sampai seperti meriam, laser itu dia semburkan keluar dari mulutnya dan langsung ke arah Vegeta yang melayang di langit. Vegeta yang terkejut tidak akan sempat melakukan apapun. Dia akan sepenuhnya diselimuti ledakan dengan setiap sel dan serat dirinya dipanggang dalam energi itu, meregangkan seluruh tubuhnya, dan akhirnya dia bahkan akan terlempar lebih jauh dari yang seharusnya, menuju jurang kosong yang berada di antara gunung-gunung, menghasilkan ledakan dahsyat seperti gunung berapi yang meletus. Akibatnya memang persis seperti gunung berapi, dengan gumpalan asap hitam tebal akan tertinggal menembus di luar. Dan tentu saja dibiarkan terbaring di bagian paling bawah, Vegeta yang babak belur dan nyaris tidak sadar, penasaran bagaimana selalu dia yang kalah. Pertama adalah Goku, dan sekarang bahkan Saiyan yang tidak Vegeta kenal ini. Ada Saiyan kelas rendah lainnya yang sudah melampaui kekuatannya. Vegeta tanyakan pada ayahnya untuk apa semua cerita itu jika ini hanyalah kebohongan. Tapi seolah-olah Raja Vegeta telah mendengarnya. Pada saat itu juga cahaya yang bersinar akan menyinari wajah Vegeta. Saat secara misterius sebuah tangan akan menjangkau ke bawah seperti malaikat penolong. Tapi luar biasanya sosok yang bersinar dan terang itu bukan ayah Vegeta, tapi Goku yang tidak bisa meninggalkan pikiran Vegeta. Saat dia akan mengulurkan tangannya untuk menawarkan bantuan yang tak terelakkan, Vegeta akan membalasnya. Sampai Vegeta mengerti bahwa waktunya belum berakhir. Wajah dan tubuh Vegeta sekarang akan mulai bersinar dengan cara yang sama seperti Goku. Sementara itu, Broly akan membelakangi kehancuran di belakang, sampai dia akan dipaksa untuk memutar kepalanya, menyadari perubahan halus dalam energi Vegeta. Segera, Broly akan menyadari dari jurang, kilatan petir yang aneh akan mulai memercik secara tidak menentu. Sampai akhirnya, seberkas energi yang menyebar di seluruh lubang yang menganga akan meledak ke langit menutupi layar. Dan di dalamnya sebuah siluet hitam dari Vegeta akan melayang keluar seolah terlahir kembali. Luar biasanya dalam skenario yang paling tidak mungkin, Vegeta akhirnya akan naik di hadapan Broly, bangkit dengan rambut emas dan auranya yang sekarang lengkap dengan mata khas para Saiyan. Sambil menunjukkan dirinya sendiri dengan agak mengancam, kata-kata terakhir Vegeta adalah bahwa dia adalah Pangeran Saiyan yang sekarang sudah menjadi Raja Vegeta. Vegeta telah menjadi seorang Super Saiyan yang sesungguhnya. Wah, apakah Vegeta akan lebih badass dibandingkan Goku atau karakter yang lain? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.